Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Menurut adat lamu pusaka usang, alif ado minta jadi. Bismillah mononyo kalam Rasulullah minallah nama wujud. Bab datang dari Allah, usul tibu dari Muhammad, kun payakun sagala jadi. Tinggi bau bertimbun bangkai, sukuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat besani sarak besani kitabullah, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Mulai dari ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, sahat luan sesak kemudi. Bukan sahat dek rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan singkito, tetapi sahat dek adat dengan pusako, sesak diundang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan ruas dengan buku. Manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawat dari nantuo, khalifah dijujung dari nabi. Patahli bagantili, lapuk pua dilipung tumbuh. Gedang hidup silih baganti, mati silih bertumbah. Bak napuh di ujung tanjung, hilang siku baganti siku. Yang terhormat para pencinta hukum adat Melayu Jambi, yang terhormat calon pimpinan masa depan tanah sebingkah payung sekaki, aik setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 lurah. Pucuk Jambi mempunyai 9 bidang hukum adat. Pucuk Jambi ada 9 rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menguraikan sedikit tentang sejarah dari Kris Siginjai, lambang kerajaan Melayu Jambi, mulai dari tahun 1489 sampai dengan 1906 Masehi. Karena gugurnya Sultan Taha, maka Jambi dijajah oleh Belanda dan Kris Siginjai itu dibawa ke Jakarta, disimpan di Museum Gajah atau Museum Nasional Jakarta. Kris Siginjai ini di Jambi hanya dimasukkan dalam perda. Kris ini secara fisik, krisnya bermata bengkok seperti ular. Sarung dan hulunya karena bertatah dengan 16 permata yang selang-seling dengan berlian, berlapiskan emas 22 berlian 12 karat, 2 karat, sehingga nilainya keris itu, nilai sarung dan hulunya saja
karena dibuat di Martapura, bertatahkan gaya Martapura, berlapis emas segala macam. Hulunya dahulu itu mula-mula dibawa orang kaya hitam dulu adalah tanduk rusa bercupang 7. Artinya rusa yang sudah 7, cupang tanduknya itulah yang diambil, dibuat jadi sarung keris tersebut. Tetapi berselang beberapa tahun kemudian diganti dengan gading gajah yang bertuah. Lalu diletakkan permata di hulu, di sarung, di mata keris juga seperti itu, bertatakan berlian. Sehingga nilai keris itu adalah senilai emas 3.275 gram. Artinya 3/4 kilogram. Nilai sarung dan hulu saja. Tidak termasuk nilai besi, nilai kemagisnya, keramatnya, tidak termasuk itu. Itu nilai fisik dari sarung dan hulu, bukan besinya. Nah, kalau nilai besi kerisnya itu dan magisnya itu tidak ada nilainya. Jadi sama dengan 3 kilo seperempat gram, seperempat kilo, 3/4 kilogram emas, itu harga dari keris Siginjai itu. Jadi kalau ada daerah-daerah, saya pernah mendengar isu-isu dibawa burung terbang di daerah Jangkat, Beringin Tinggi, ada lagi di daerah Sontuo yang mengatakan pusaka mereka adalah keris Siginjai yang berasal dari lambang kerajaan Melayu Jambi dulu. Ini keliru sekali. Kenapa saya katakan keliru? Karena ini di dalam hukum adat sama dengan taputus takudung, keterangan seperti itu. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena keris Siginjai itu mulai dari didapat oleh orang kaya hitam itu sampai menyerahnya, sampai gugurnya Sultan Taha itu dijaga ketat. Kemudian diambil Belanda pun dijaga ketat. Lalu supaya tidak hilang dimasukkan ke Museum Jakarta sampai hari ini. Dan dia menilai magis luar biasa. Nah, cerita keris Siginjai ini begini. Keris Siginjai ini direbut, bukan didapat, direbut oleh orang kaya hitam. Kenapa? Nah, ceritanya lebih kurang begini. Ketika Jambi menjadi kerajaan tersendiri yang merdeka, yaitu dengan dimulainya Tun Telanai menjadi Raja Melayu Jambi, karena waktu itu terjadi perang di Padang Subusu. Kerajaan Melayu waktu itu masih berpusat di Pagaruyung, Jambi termasuk bagian Melayu, Pagaruyung, Riau dan sebagainya, yaitu Melayu Swarna Bumi Sumatera. Jambi termasuk bagiannya, ibu kotanya waktu itu Pagaruyung. Jadi mula-mula dulu kan di Candi Muara Jambi pada abad ke-12, kemudian dipindahkan, akhir abad ke-12 itu dipindahkan ke Damasraya, lalu abad ke-13 oleh Adik Tuarman dipindahkan ke Kota Bersangkar Batu. Kota Bersangkar itu berubah namanya menjadi Pagaruyung. Nah, ketika anak dari Adik Tuarman itu yang bernama Anang Warman menjadi raja 1377 sampai 1417, lalu pada 1409 terjadi perang antara Pagaruyung dengan kerajaan Majapahit. Karena Pagaruyung tidak mau memberi Pakasan Pacat dan Keluang ke Pagaruyung, ke Majapahit. Nah, begitu. Terjadilah perang. Nah, perang ini dengan takdir Allah kalah kerajaan Melayu Pagaruyung waktu itu. Dan Anang Warman lalu menyerah kepada Raja Majapahit, dan oleh Raja Majapahit, Anang Warman diangkat kembali menjadi Raja Minangkabau, Raja Pagaruyung. Nah,
dan Pagaruyung sejak saat itu menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Artinya menjadi daerah Majapahit juga. Nah, oleh karena Jambi tidak mau tunduk kepada Pagaruyung yang sudah menjadi kerajaan bagian dari bagian Majapahit, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, kenapa waktu perang kami tidak diajak? Kalau diajak kan belum tentu kalah perang. Nah, begitu. Nah, dengan alasan itu mereka tidak mau, lalu Jambi waktu itu mengatakan kami akan balik ke Batanghari. Nah, maka di dalam adat Jambi disebut Luhak Bapangulu tinggal di Pagaruyung menjadi kerajaan Minangkabau. Kampung dan Batuo, dusun Baninek Mama, negeri dan Babatin, rantau dan Majenang, alam Barajo, balik ke Batanghari sepanjang Batanghari, lalu mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Alam Barajo. Pusatnya adalah Candi Muaro Jambi, komplek Candi Muaro Jambi yang 17 km itu. Kemudian raja pertama adalah Tun Talanai. Begitu. Itu terjadi 1409 Masehi. Nah, ketika Tun Talanai meninggal dunia karena dibunuh oleh anaknya sendiri, kerajaan Melayu ini diserahkan, kerajaan Alam Barajo ini oleh anak Tun Talanai sesuai dengan mandat bapaknya, diserahkan kepada Putih Selaro Pinang Masa yang berada di Istana Pagaruyung. Nah, maka 1960 itu Putih Selaro Pinang Masa menghilirkan Sungai Batanghari membawa 2 angsa putih. Tapi ingat, jangan terkecoh anak muda. Bukan 2 angsa putih, angsa sebenarnya. Angsa putih itu adalah kiasan. Yang benar adalah 2 orang biku, 2 orang pendeta yang berjubah putih. 2 orang pendeta Buddha yang berjubah putih itu yang dibawa. Ahli nujum, ahli palak untuk menentukan, mencari tanah tempat yang dingin, tempat yang baik menjadi pusat kerajaan, itu yang dibawa. Nah, itu 1460 menghilirlah Putih Selaro Pinang Masa ini dan diketemukanlah tanah pilih, yaitu dekat di hilir desa Tenadang. Tepatnya adalah Makorem atau Masjid Sekolah Al-Falah, perguruan Al-Falah sekarang ini. Nah, Makorem itu, nah itu komplek dari tanah pilih Jambi dulu. Nah, singkat cerita, memerintahlah Putih Selaro Pinang Masa. Akhirnya Putih Selaro Pinang Masa ini pada 1463 masuk Islam dan kawin dengan Said Ahmad Barus, Ahmad Salim, ya, yang disebut dengan Datuk Paduka Berhalo. Nah, Ahmad Salim dengan Datuk Paduka Berhalo ini mempunyai 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang tua disebut dengan orang kaya Pingai, Said Ibrahim. Yang kedua orang kaya Kedataran, Said apa lupa saya itu ya. Yang ketiga orang kaya hitam disebut Said Abdul Rahman. Yang orang kaya Pingai tadi, orang kaya Kedataran itu Said Abdul Rahman. Yang ketiga adalah orang kaya hitam disebut dengan nama kecilnya adalah Said Ahmad Kamil, gitu. Yang keempat orang yang gemuk, Saripah, apa itu? Pokoknya pokoknya Saripah, apa betul ya namanya. Nah, jadi 3-4 orang. Nah, ketika Putih Selaro Pinang Masa 1460 menjadi raja, yang sebelumnya Jambi itu Kerajaan Alam Barajo ini tidak tunduk kepada Mataram karena mereka tidak mau. Tetapi ketika Putih Selaro Pinang Masa, karena dia bapak jadi Pagaruyung juga tunduk pada Mataram, karena dia seorang perempuan juga memerlukan masalah politik dan pemerintahan,
Maka begitu dia menjadi Raja Jambi 1460, dia tunduk pula pada Mataram. Tiap tahun mengirimkan pakasan pacat dan kaluang. Begitu. Nah, ini berlanjut 1460 sampai 1480. 1480 anaknya yang bernama orang kaya Pingai menjadi rajo dalam usia masih muda, kurang lebih 17 tahun waktu itu. Nah, menjadi raja kerajaan Tanah Pilih, karena dari kerajaan Melayu Alam Berajo ketika orang kaya hitam lalu berubah menjadi kerajaan Tanah Pilih, kemudian ketika kawin menjadi berubah kerajaan Melayu Jambi. Nah, kerajaan Melayu Jambi itu diperintahlah oleh orang kaya Pingai. Nah, dilanjutkannya lah perbuatan ibunya yang selalu mengirimkan pakasan pacat dan kaluang ke Jawa. Nah, ketika itu 80, 82, 83, 84, 85 tiap tahun orang kaya hitam itu melarangnya. Jangan dikirim. Nah, begitulah kira-kira dia. Dia selalu mengatakan jangan dikirim ya. Tapi karena masalah politik yang kerajaan waktu itu, tetap aja pakasan pacat dan kaluang itu setiap tahun dikirim ke Majapahit. Nah, pada tahun 1485 orang kaya hitam sudah berumur kurang lebih 20 tahunan gitu. Dia sudah 23 atau berapa gitu. Sedang nakal-nakalnya, badannya sedang berisi. Nah, gitu. Lalu dia larang orang mengirim pakasan pacat, tapi dikirim juga. Lalu dihadangnya kapal itu tengah laut. Nah, sehingga akhirnya gagal lah orang mengirimkan itu. Sehingga mulai 85, 86, 87 tidak dikirim, itu tidak ada yang berani mengirim. Akhirnya tahulah orang di Mataram. Tahulah kenapa sudah berapa tahun ini tidak ada pakasan pacat dan kaluang dikirim ke Mataram gitu. Nah, baru diketahui bahasa yang melarangnya orang kaya hitam. Jadi kata orang kaya hitam, kita ini sama-sama negara. Jadi kita sama duduk, sama tinggi, tegak, sama rendah dengan kerajaan Majapahit itu. Apa kita tunduk dengan dia? Nah, jadi dibuat menjadi alasan merdeka begitu. Untuk memerdekakan, membebaskan diri dari Mataram agar tidak mengirim pakasan pacat dan kaluang. Nah, begitu. Nah, setelah diketahui oleh Raja Mataram, Raja Majapahit di Mataram itu, maka kerajaan itu mengadakan rapat, memanggil semua tukang tujung, segala empu-empu yang keramat dipanggil. Lalu diadakanlah usaha bagaimana membuat senjata. Apakah itu tombak, ataukah itu keris, ataukah kelewang, ataukah skin yang bisa membunuh orang kaya hitam. Sebab orang kaya hitam itu menurut kabar yang diterima saat itu tidak ada senjata pun yang dapat membunuhnya, dapat melukainya itu. Nah itu memang di kemudian hari terbukti ketika dia mengadakan uji coba dengan Pamanggung Merah Mato, yaitu calon mertuanya itu bapak dari Mayang Mengurai di Tembesi, kan begitu. Nah, 3 hari 3 malam dia uji tanding di sana. Nah, itu terbukti dia tidak ada yang makan, tidak dimakan oleh segala yang tajam, tidak mampu segala yang keras memukulnya. Nah, begitulah. Nah, lalu diadakanlah rapat segala empu, segala tukang tujum, akhirnya diketemukanlah jalan keluar. Orang kaya hitam itu harus dibunuh dengan sebilah keris yang berbentuk ular, yang ditempa oleh empu, beberapa orang empu, dan diawasi oleh security kerajaan dengan syarat besinya terdiri dari besi angkus 9 biso yang diambil dari 9 buah kapal. Kemudian kapal ini berada di negeri yang namanya termulai dari huruf Pa. Nah, itu besi ini saja dulu. Besi angkus 9 biso diambil dari 9 kapal,
kapalnya diambil dari 9 buah negeri yang berawalan Pa. Nah begitu anunya, sejarahnya. Kemudian keris ini ditukul 9 tukulan setiap Jumat. Jadi tidak tiap hari ditukul. Nah, lama membuatnya adalah 40 kali Jumat. Dan setiap Jumat itu para empu yang memukul keris ini, yang sedang mencetak keris ini harus puasa mutih. Setelah selesai keris ini dibuat, harus disepuh dengan semacam 9 biso binatang yang berbisa. Nah, mungkin bisa ular, bisa lipan, bisa kalajengking, bisa apa segala macam yang berbisa dijadikan ramuan daripada alat penyepuhnya. Dan air penyepuhnya diambil dari 9 buah sungai yang berawalan Pa. Lalu dicampur dengan 9 biso dari binatang berbisa ini. Lalu dicampur dengan 9 macam kembang yang baru mekar. Jadi tidak boleh yang mekar betul, tidak boleh yang sedang kuncup, tapi yang mekar. Nah, lalu itulah yang dijadikan alat penyepuh dari keris Siginjai ini. Waktu itu belum nama Siginjai. Nah, pembuatan keris itu di Mataram sana, sedangkan orang Kehitam berada di Jambi. Nah itu. Nah, kenapa keris ini dibuat adalah untuk membunuh orang Kehitam. Karena orang Kehitam ini menghalangi pemberian Pakasan Pacat dan Keluang dari Jambi ke Mataram, ke kerajaan Majapahit. Yang disebut dengan Pakasan Pacat dan Keluang itu bukan Pacat dan Kaluang itu dikasam, bukan begitu. Yang dimaksud itu sindiran. Pakasan Pacat dan Kaluang itu adalah sindiran. Yang maksudnya adalah cuding, gading, culo, galigo, mentiko, indak, pelak. Kalau ada mentiko harimau, mentiko dipan, mentiko ular, itu indak pelak itu. Edak sebutnya. Kalau pelak, yang disebut pelak ada buluh kebut, rotan bertemu buku, manau yang tembus, ada manau situ tembus batang sini lah, tembus saja. Ajaib, pokoknya benda-benda yang ajaib itu. Tapak parma tu nama babi, rantai babi, batu merah delima, baru tapak jala. Nah, batu badar besi, batu bacan keramat, macam-macam lah. Pokoknya benda-benda yang ajaib, yang aneh-aneh itu yang dikirim ke Majapahit. Nah, sehingga tiap bulan tahun itu kan susah juga mengumpulkannya. Mengumpulkan cuding gajah, gading gajah, cuding gajah yang betina itu kan cuding namanya itu kan, yang begini dia itu. Nah, kalau yang jantan ke depan, culo gajah, sungu badak. Nah, itu mengumpulkan itu per kapal-kapal dikirim ke Majapahit, Mataram. Inilah yang dilarang oleh orang Kehitam. Nah, itu ceritanya. Nah, makanya mau dibuatlah keris itu. Keris itu sudah selesai sebenarnya di sana itu, tapi belum dibuat sarungnya, belum dibuat hulunya. Orang Kehitam tahu bahwa itu ada keris khusus untuk membuatnya, lalu dia menyamar sebagai seorang pelancong, seorang pengembara. Lalu akhirnya sampailah dia di Mataram itu, di kota Mataram itu, tempat kerajaan Majapahit. Setelah dia selidiki berhari-hari, ya karena dia orang sakti, orang ini juga bukan orang sembarangan seperti kita yang hanya makan
ngadu air dan ngadu kerak dan nasi aja, ngadu air dan garam, air dan garam mana bisa. Nah dia tuh punya keahlian, punya kesaktian, hanya diketemukanlah si empu pembuat keris itu. Nah kebetulan pula empu ini sedang membuat keris lain, tapi di situ lalu ngobrol, lalu ditanya oleh orang hitam, itu keris apa Pak, katanya kan, dengan ramah tamah, dengan nada yang yang spontan, sehingga si apa tuh sangat percaya sekali dengan orang kaya hitam itu. Lalu dia katakan, wah itu keris keramat itu, katanya, keris khusus yang dibuat oleh kerajaan untuk pembunuh orang kaya hitam. Siapa orang kaya hitam tuh Pak? Orang kaya hitam tuh orang yang keramat di Jambi. Wah, luar biasa tuh Pak. Jadi sudah berapa lama membuat keris ini? Nah, lalu ceritakanlah membuatnya. Terdiri dari besi angkus 9 bisu, diambil dari 9 buah kapal, disepuh dengan racun binatang berbisu, dicampur dengan air 9 buah sungai berair rempah. Selama membuat itu, empu ini puasa mutih. Nah, lalu akhirnya karena dia ngobrolnya santai, enak, terpercaya, dia katakan, boleh tidak saya melihat Pak bentuknya keris ini? Nah, lalu oleh empu tadi dengan senang hati diserahkannya, diulurkannya kepada orang kaya hitam, dan orang kaya hitam memegang keris itu. Setelah keris berada di tangan orang kaya hitam, lalu dia berkata, ini keris untuk pembunuh orang kaya hitam. Sekarang sayalah orang kaya hitam itu. Nah, kagetlah si empu ini tadi. Lalu si empu itu merebut keris ini, datang ke orang hitam, tidak dapat. Akhirnya terjadilah perang tanding di situ. Orang kaya hitam bukan sembarang orang sakti dan keramat mulai dari lahir. Demikian juga empu itu orang keramat. Akhirnya mereka main pencak silat, main gayung, main pungkau, segala macam, semua keahlian dikeluarkan, sehingga hancur luluh tempat empu menempa tempatnya itu, soli tempat menempa keris tadi. Kemudian rumah-rumah penduduk di sekitarnya ada yang rubuh kena angin dari gayung daripada orang kaya hitam dan empu. Kemudian ada kelapa yang jatuh, yang tumbang karena gayung tangan mereka tuh. Mereka bermain gayung gitu, mengeluarkan pedang, mengeluarkan keris. Nah itu tadi, akhirnya empu ini mati di tangan orang kaya hitam, ditikam oleh keris yang dibuatnya sendiri itu, yaitu keris Seginjai tadi yang tidak pakai sarung itu. Akhirnya datanglah security keamanan kerajaan yang dikepalai oleh Temenggung Braja Karti. Nah itu ribuan datang. Nah akhirnya terjadilah pertempuran membunuh orang kaya hitam sendirian itu, tapi tidak dapat karena sudah kewalahan kayaknya. Orang melapor kepada kerajaan Majapahit, lalu Raja Majapahit datang. Lalu apa kata Raja Majapahit? Hentikanlah pertempuran. Tidak mungkin tidak mungkin Antimun dapat mengalahkan Durian. Berikan hak orang kaya hitam itu kepadanya. Dia adalah saudara kita juga. Dia adalah anak keturunan Aditwarman. Aditwarman itu anak dari Atwarman. Atwarman itu adalah salah seorang menteri di kerajaan Majapahit ini. Hormatilah orang kaya hitam. Maka orang mengulurkan siri senampan, mohon maaf, dan meminta orang kaya hitam itu datang ke istana kerajaan menjadi tamu kerajaan. Nah itulah ceritanya. Akhirnya diberilah pakaian karena dia tadi pakai tempat camping, akhirnya diberilah pakaian pakaian kerajaan Majapahit. Dan pada malamnya diadakanlah resepsi menghormati tamu orang kaya hitam yang datang dari kerajaan Melayu Jambi. Nah, diadakanlah tamu. Diadakanlah jamuan. Orang kaya hitam itu panjang rambutnya. Nah, karena panjang rambutnya,
Lalu keris yang tidak pakai sarung itu, rambutnya disanggul, dijadikannya pengunci sanggulnya di atas kepala itu. Nah, pengunci sanggul itu dalam bahasa Melayu Jambi disebut dengan gonjai. Jadi jadikannya gonjai, pengunci sanggul. Nah, itu ceritanya. Jadi gonjai. Nah, pada malam itu diadakan resepsi dan keris itu menjadi gonjai sanggul dari orang kaya hitam. Nah, singkat cerita, orang kaya hitam ini dijadikan tamu sana. Akhirnya beberapa hari sana beliau dikawinkan dengan seorang ratu cantik dari Pemalang. Kemudian oleh oleh kerajaan Majapahit, dia meminta bantuan orang kaya hitam untuk menundukkan para pemberontak, para pengacau atau ekstremis yang menguasai 7 buah desa. Nah, desa-desa itu ialah Brebes, Panggungan, Pemalang, Kendal, Jepara, Patah, dan Demak. Jadi ada 7 negeri yang diminta bantuan oleh Raja Majapahit untuk menundukkan para pemberontak daerah itu. Nah, akhirnya dia pergi ke sana, dia bawa ya bantuan pasukan yang ada dari Majapahit, dia yang komandonya. Akhirnya tunduklah 7 buah negeri itu. Nah, singkat cerita, saking betahnya dia di sana sampai 3 tahun dia di Mataram itu. Nah, 3 tahun baru teringat dia bahwa dia pergi ke Mataram itu bukan tujuan mencari istri, bukan tujuan nak berdagang, tapi tujuannya mengambil keris Ginjai. Sekarang keris Ginjai itu sudah dapat. Nah, maka pada tahun 1489 dia kembali ke Jambi. Nah, pada waktu itu adalah akhir dari masa jabatan kakaknya yang bernama Orang Kayu Pingai. Nah, maka diceritakannya kejadian selama dia di Jawa, selama dia di Mataram, lalu diserahkannya lah keris Ginjai itu ke kakaknya yang menjadi rajo. Lalu diadakanlah rapat di pendopo atau di istana kerajaan Melayu Jambi itu. Nah, hasil rapat dikatakan yang diperajokan adalah keris Ginjai. Nah, sejak itu bernama Ginjai dia, karena berubah bahasa ya, dari Gonjai menjadi Ginjai. Kalau Gonjai kan tetap di kepala saja. Nah, kalau sekarang Ginjai berarti sudah di tangan, nanti dari Ginjai dia, nah gitu. Nah, keris Ginjai ini adalah yang raju diperajukan. Artinya siapa orang yang memegang keris Ginjai berarti dialah Raja Jambi. Nah, maka kerajaan Jambi itu lambangnya adalah keris Ginjai. Maka ketika Jambi berubah menjadi Provinsi Jambi dulu, maka dimasukkanlah keris Ginjai itu dalam Perda nomor 1 1969 bersama dengan Carano Siri juga di situ masuknya itu ya. Nah, situ. Nah, jadi barang siapa yang memegang keris Ginjai, dialah yang Raja Jambi. Itulah yang diakui oleh rakyat Jambi sebagai Raja Jambi. Nah, satu sumpah. Mereka bersumpah di sana. Setelah itu pada 89 itu 1489. Nah, ketika akhir daripada masa jabatan Orang Kepingin, mereka bersumpah. Sumpah pertama, siapa yang memegang keris Ginjai, dialah yang kita akui menjadi kerajaan Jambi, dan dia harus kita bantu, kita dukung, kita amankan supaya tidak diganggu orang. Tuh. Yang kedua, sehabis giliran Orang Kayu Pingai, Orang Kayu Kedataran, Orang Kayu Hitam, dan karena waktu itu yang perempuan tidak boleh jadi raja waktu itu sekolah mereka ya, anaknya nanti boleh, anak perempuan bukan itu, yang boleh jadi raja itu laki-laki pada masa itu. Nah, sehabis giliran dari Orang Kayu Pingai,
orang kaya kedataran, orang kaya hitam. Maka tidak boleh lagi keturunan lain menjadi Raja Jambi selain dari keturunan orang kaya hitam. Mereka bersebar situ. Nah, keturunan orang kaya hitam berhak memakai gelar Raden. Sedangkan keturunan orang kaya Pingai, orang kaya kedataran, orang kaya gemuk berhak memakai gelar Kemas. Nah, di situ anunya. Jadi mereka ketika orang kaya hitam menjadi raja, nah dia yang keturunan lain itu adalah Kemas. Ada yang menjadi menteri dalam negerinya, ada yang menjadi menteri keamanannya, ada yang menteri pendidikannya, menteri keuangan, segala macam gitulah. Jadi segala yang mengatur kerajaan adalah terkala mengatur kerajaan dan termasuk menjaga kewenangan raja adalah dari kemas-kemas ini. Nah, itulah yang berlaku mulai dari 1489 itu. Kemudian memerintah orang kaya Pingai, orang kaya kedataran, baru tahun 1500 baru memerintah orang kaya hitam. Nah, begitulah yang berlaku sampai hari ini. Sehingga kalau dikatakan Kemas di Jambi ini adalah gelar keturunan dari keluarga orang kaya hitam, mungkin dari keturunan orang kaya Pingai, mungkin keturunan dari orang kaya kedataran, mungkin keturunan dari orang kaya gemuk gitu. Kalau yang keturunan orang kaya hitam tetap memakai gelar Raden sampai hari ini. Nah begitu. Itu udah ribuan, tidak terhitung lagi. Bayangkan dari abad ke-16. Nah itu ceritanya. Nah jadi keris Siginjai ini, itulah yang menjadi lambang kerajaan Jambi. Siapa yang pegang keris itulah yang menjadi raja. Itu terjaga betul. Dari dulu sampai sekarang pun masih terjaga walaupun berada di museum. Nah begitu. Kemudian singkat cerita, ketika orang kaya hitam menjadi raja, nah dia sudah kawin dengan Mayang Mangurai pada tahun 1551 dan dibawanya ke Tanah Pilih. Nah anaknya sudah di Jawa, anaknya ada yang tinggal di Jawa, si Pangeran Temenggung Kabul Bukit itu masih di Jawa, tidak dibawanya ke Jambi karena dia disanjung orang di sana. Nah, istrinya pun masih di sana juga, yang sekali-sekali saja dibawanya ke Jambi gitu, yang Ratu Pemalang itu. Nah, pada tahun 1500 ya kurang lebih gitu. 514. Pada tahun 1514 menurut cerita, bohonglah saya. Artinya kalau narasumber itu bohong dengan saya, ya saya saja menceritakan yang bohong. Tapi kalau benar, insya Allah benar juga. Nah begitulah. Pada tahun 1514 orang kaya hitam membawa istrinya Ratu Pemalang ke Jambi. Dan dari Jambi dia ingin berkunjung ke daerah Mangunjaya, ke daerah Tebo, gitu, ke daerah Merangin, Tebo. Dia mengiru daerah hulu sungai. Ya karena dahulu kan jalan yang favorit itu jalan air. Bayangkan aja kapal itu masih bisa sampai di Serangun, Bangko itu masih bisa dilayari kapal. Nah, saya masih sempat melihat kapal Koan apa namanya dulu pada tahun 70-an masih ada sampai di jembatan Serangun itu. Nah kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah ketika itu mereka mau berkunjung menggunakan jong atau rajung, menggunakan perahu yang bertatahkan hiasan umbul-umbul kerajaan. Ini disebut dengan jong namanya itu. Nah jong kerajaan. Berangkatlah jong kerajaan dari Istana Tanah Pilih nak menuju ke Mangunjaya. Nah, itu ratusan orang yang mengantarnya, dan setiap desa di pinggir sungai itu di pinggir sungai, kena kiri kanan dari Sungai Batanghari ini ada desa. Orang desa-desa ini terjun ke air, membawa rajung, membawa perahu, membawa biduk segala macam, membawa rakit, ingin bersalaman ingin melihat Ratu Pemalang, juga ingin melihat
uh, pingin bersalaman dengan Ratu Pemalang itu. Kenapa Ratu Pemalang itu perempuan cantik juga, tidak kalah dengan Mayang Manggurai. Cuman Ratu Pemalang tentu saat itu sudah agak tua sedikit, Mayang Manggurai cantik karena masih muda, kan begitu anunya. Nah, gitulah kira-kira anunya. Setelah sampai di Teluk Air Dingin Morotai Besi, mujur yang tak dapat diraih, malang yang tak dapat ditolak, terjadilah peristiwa besar waktu itu karena rakyat berbondong-bondong di tengah matahari itu, di tengah lautan, sama dengan laut lah waktu itu tuh kiri kanan, sehingga terjadilah gelombang ombak yang luar biasa terhadap Rajung yang ditumpangi oleh Ratu Pemalang ini, istri daripada orang kaya hitam ini. Akhirnya oleng. Air oleng, dia terjatuh dia tidak kakinya sebelah terjun ke air, terjerembab lah kira-kira itu. Nah, terburailah rambutnya. Rambutnya itu dikuncinya dengan keris Siginyai, maka terjatuhlah keris Siginyai waktu itu. Keris Siginyai saat itu sudah ada hulunya, tapi terjatuh ke dalam air, ke dalam lubuk air dingin, ke dalam lubuk di Teluk Air Dingin Morotai Besi. Lubuk itu dalam sekali. Menurut cerita orang saat itu ratusan buaya di situ, dan di situ ada sawo bidai. Nah, keris itu langsung diambil, dilingkari oleh sawo bidai di tengah lubuk itu. Nah, begitulah ceritanya. Nasib malang, nasib baik, Ratu Pemalang selamat dan dia tidak terjadi apa-apa, tapi keris Siginyai terjatuh ke lubuk. Nah, lalu menepilah rombongan itu. Orang-orang yang lain banyak yang belum tahu keris itu terjatuh, masih bersalaman saja dengan permaisuri ini. Kayak istri raja lah. Nah, selalu selalu bersalaman dengan mereka. Nah, setelah diberitahu kepada orang hitam mengatakan bahwa keris Siginyai telah hilang karena terjatuh di dalam lubuk. Maka orang hitam mengatakan, wah, kalau begini berbahaya Jambi ini. Negeri Jambi ini akan hancur. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, harus keris Siginyai itu dicari sampai dapat. Nah, akhirnya sudah ada orang yang mencoba menyelam, tapi luar biasa dalamnya lubuk ini, dan lubuk dalam itu banyak pula buaya. Orang takut dengan buaya, jadi tidak ada yang berani. Nah, akhirnya dibuatlah gelanggang di pinggir sungai itu. Karena zaman dahulu, karena zaman purba, kita Jambi dan di mana-mana, orang untuk menghimpun orang banyak itu diadakan gelanggang. Gelanggang itu satu tempat yang dibangun, dibikin dinding, dibikin atap. Nah, tempat orang nyabung ayam, tempat orang berjudi, tempat orang pencak silat, tempat orang macam-macam lah. Nah, sehingga orang ada yang dari jauh mendengar, atau ada yang bujang juaro yang apa datang ke situ melihat dan ikut serta berjudi barangkali, ikut nyabung ayam barangkali, atau ikut menari barangkali. Nah, begitulah kerjaan orang tuh. Silih bergantilah orang datang. Nah, singkat cerita, setelah beberapa bulan gelanggang ini diadakan untuk mencari orang yang berani bisa menyelam keris Siginyai itu. Dan ratusan yang mencoba, tapi gagal semua. Dan malah ada yang mati, disambar oleh buaya yang ada dalam lubuk, tidak yang berani. Pada satu saat, lalu Jenang melaporkan kepada orang hitam, Raja Melayu Jambi waktu itu, mengatakan bahwa di hulu sungai Merangin, sungai Batanghari ini berbelok ke Merangin, dari Merangin terus ke Tembesi, dan di hulu Tembesi itu ada daerah yang bernama Serampas Sungai Tenang. Di situ hidup seorang Sultan Belumat yang waktu itu memangku jabatan Sri Bumi Putih. Dia berasal dari keturunan Raju Indrapuro. Kabarnya dia sangat keramat, dan mudah-mudahan kata Jenang pada Rajo, kalau kita tidak ada salahnya kalau kita minta bantu dengan dia, siapa tahu dia yang bisa membantu kita. Nah, begitu. Akhirnya orang hitam sebagai Raja Jambi setuju, lalu diutuslah Jenang, beberapa orang Jenang dan rombongan untuk menjemput
Sultan Gelumat. Lalu mereka terus rombongan ini berbelok ke Tembusi, terus ke Morosiau terus ke Jangkat, ke Kota Tapus. Nah, dari pemuncak Kota Tapus waktu itu lalu diantarlah berombongan jenang ini dan nginaplah di Danau Pau. Nah, dari Danau Pau besoknya baru terus ke Tanjung Kasri. Di Tanjung Kasri ketemulah dengan Sultan Galumat tadi, yaitu Sri Bumi Putih, pemuncak alam sampai. Nah, di sana disampaikanlah undangan rajo. Undangan rajo ialah Carano Siri Senampan, yaitu ditambah dengan Carano Siri Senampan ditambah dengan tudung dan belepak, tongkat dan babatang sebagai tanda resmi undangan Raja Jambi sambil lapik puji oleh Prago yang disampaikan Jenang. Nah, lalu Jenang mengatakan saya ini adalah Jenang yang diutus oleh orang kaya hitam Raja Jambi untuk mengundang Datuk Sri Bumi Putih pemuncak alam sampai untuk datang ke Jambi menolong kami untuk menyelam keris Siginyai yang ada yang jatuh di teluk air di lubuk di teluk air dingin Moro Tembusi. Lalu kata orang Sultan Gelumat, baiklah kalau begitu saya siap, saya bersedia untuk datang, saya mencobanya katanya. Singkat cerita, si Jenang ini langsung mengajak, kalau begitu tuanku berangkat bersama kami sekarang juga ke Jambi. Karena kami ini Jenang, ini agak sombong sedikit lah aja. Kami ini Jenang, sepantun elang kalau pergi itu sepantun elang beranak muda. Terbang menumpu hingga pencekam. Belum pergi, kalau tidak belum balik kalau tidak mengunggung, belum pergi kalau tidak ada yang dibawa. Jadi kami datang ke Semarang mengundang Datuk, dan sekarang Datuk kami bawa balik ke Jambi bersama kami. Lalu tersinggung Sultan Sri Gelumat ini. Lalu apa dia bilang? Kalau begitu permintaan Jenang, bawalah undangan Rajo ini balik ke Jambi, dan saya tidak akan datang. Artinya belum ikhlas orang kaya hitam Raja Jambi itu minta bantu dengan Sultan Gelumat. Silahkan cari orang yang lain yang mampu menyelami rezekinya itu. Nah, bawalah undangan ini kami. Nah, barulah Jenang kaget. Mohon maaf Datuk, kalau begitu barangkali kami yang salah. Kami yang salah ngomong, tidak pandai bicara kepada Datuk. Nah, yang kami minta kepada Datuk adalah Datuk datang ke Jambi. Soal kapan datang Datuk bagi kami tidak masalah. Oke, kata Sultan Gelumat, saya akan datang. Nah, oleh karena itu pamitlah mereka, maka rombongan Jenang bersama dengan Depati Prowomanggalo pemuncak alam Serampai berangkat dari Tanjung Kasri balik menuju Danau Pau dan terus kembali ke Kota Tapus, dan selanjutnya Jenang menghilirkan sungai menuju Jambi. Singkat cerita, pada esok harinya, 2-3 hari kemudian, Sultan Gelumat tadi berangkatlah dari Renah Tanjung Kasri, Balita tali ayam, basual kajang, baju kajang, baju kulit kayu, celana kulit kayu, litanya tali ayam. Kenapa? Memang zaman itu zaman susah. Jadi itu sual kajang, baju kajang, balita tali ayam. Berangkatlah dia dari Tanjung Kasri menuju Danau Pau. Setelah Danau Pau dia memandang kepada Tanjung Kasri, mohon berdoa mohon semoga Allah memberikan keselamatan kepada dia. Lalu dia jalan terus menuju Bukit Masurai dan menuju Hulu Temsi. Dari Hulu Temsi itu dengan takdir Allah, dengan selembar daun ketari, dia menghilirkan sungai Batanghari secepat mungkin, sehingga tidak lama kemudian dia sampailah di teluk air dingin Moro Temsi.
Lalu di situ dia lihatlah orang ramai berpesta pora di sana, ada yang menyabung ayam, ada yang apa. Lalu ditanyakan kepada orang-orang di sana dengan berpakaian buruk, sual kajang berbaju kajang berita tali ayam tadi. Lalu dia mengatakan, orang mengatakan ini adalah keramaian untuk mencari orang yang bisa menyelam Kris Ginjai yang terjatuh di lubuk air dingin Meretemsi ini. Nah itu kata orang itu. Nah harapan sekarang adalah orang kaya hitam adalah jenang yang sedang menjemput Sultan Gulumat di Serampas, Tanjung Kasari Serampas. Nah itu cerita orang itu. Nah dia tahu, dia bergaul lah dengan orang yang ada di tempat itu. Kadang-kadang dikasih orang minum juga, ada yang kasih kopi, ada yang kasih makan, macam-macam lah. Karena orang kadang-kadang kesian juga melihat orang buruk, pakaian buruk itu bergaul dengan orang-orang yang kaya-kaya di sana. Ada yang bentuk pejabat, yang jenang barangkali, yang sultan barangkali, yang saidi barangkali, macam-macam. Ya orang ramai, ribuan itu orang kumpul mencari orang yang gagah, yang berani bisa menyelam itu kan. Perhelatan kerajaan Jambi di pinggir sungai Batang Tebesi itu. Nah begitulah ceritanya. Nah beberapa hari kemudian barulah datang rombongan jenang yang datang dari Serampas itu. Lalu orang bertanya, loh di mana Sultan Gulumat yang dipanggil itu? Nah mendengar omongan orang seperti itu, jenang yang datang dari Tanjung Kasari tidak menjawab. Karena dia heran melihat Sultan Gulumat sudah ada di tempat itu. Dia heran. Lebih herannya lagi ketika ada orang mengatakan, loh orang tua itu, dia kata, orang tua itu siapa, kata dia kan. Lalu orang yang sekitarnya mengatakan, loh orang tua yang berpakaian buruk itu sudah beberapa hari yang lalu sudah ada di sini. Nah gitu anunya. Sudah ada di sini, bergaul dengan kami di sini sama orang yang pakaian sual kajang, baju kajang berita tali ayam itu, kata dia. Nah dia heran. Nah lalu dipanggilnya Sultan Gulumat itu, lalu dia mengajak Sultan Gulumat menghadap orang kaya hitam Raja Melayu Jambi. Nah itu ceritanya. Tapi ketika diajak Sultan Gulumat tidak mau. Mohon maaf Pati kepada jenang. Kalau pakaian saya seperti ini datang menghadap Raja Jambi, berarti kerajaan Jambi ini air keruh, kerbau kurus, capo tidak, lalang pun tidak. Ada bencah payu agung di negeri Jambi ini. Nah, lalu jenang tersentak mendengarnya. Baru jenang sadar, yang raju harus diperajukan, yang jenang diperjenangkan, yang tamu undangan harus dimuliakan. Maka jenang mengambil pakaian kebesaran kerajaan, lalu diserahkan kepada Sultan Gulumat, lalu Sultan Gulumat berganti pakaian. Nah, dengan pakaian yang tampan, yang layak, maka mereka menghadaplah kepada raju orang kaya hitam. Nah, singkat cerita, ketika mereka bertemu dengan orang kaya hitam, lalu kaya hitam menceritakanlah kasus terjadinya Kris Ginjai, menceritakan awal dia dapat di Mataram dulu segala macam. Nah akhirnya sampai ke singkat cerita, orang kita mengatakan, saya orang kaya hitam, Raju Kerajaan Melayu Jambi, meminta kepada tuanku Sultan Gulumat Sri Bumi Putih Pamuncak Alam sampai untuk menyelam sampai dapat Kris Ginjai itu. Berapa biayanya? Kerajaan yang bayar. Nah, lalu jawab Sultan Gulumat, mohon maaf Pati kepada Raja. Saya datang kemari ingin mencoba menolong. Saya tidak mencari emas yang kuning, perak yang putih. Tapi saya hanya mau mencoba menolong Pati menyelamatkan Kris Ginjai. Apakah berhasil ataukah tidak? Itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau berhasil, Pati tidak usah memuji, cukup berdoa kepada Allah. Kalau tidak berhasil, Pati jangan marah pada saya hanya telah berusaha menolong. Lalu kata orang kita, baiklah kalau begitu, kami persilakan. Lalu turunlah dia dari rumah tempat orang kaya hitam Raja Jambi itu menginap.
Lalu dia turun, lalu dekatinya lah sungai Batanghari itu. Sampai di sana dia pejamkan matanya sambil menghadap ke lubuk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, entah apa bisikannya. Dari kacamata batinnya dia melihat isi lubuk itu penuh dengan puluhan atau ratusan buaya, dan di bawah buaya, di tengah-tengah lubuk itu ada buaya yang disebut dengan sawo bidai, dan di bawah perut sawo bidai itulah terletak sebilah keris yang disebut dengan keris segijal itu. Begitu ceritanya. Setelah itu dia berbalik kepada orang banyak dengan pakaian kebesaran yang diberi oleh Jenang tadi. Dia mengatakan, saya minta Bapak Jenang, Patik minta kepada Jenang, siapkan saya pisang manis kuning 7 buah. Arti pisang manis kuning yang masak, yang mulai masak kuning itu 7 buah. Lalu tidak lama kemudian diserahkan orang lah 7 buah sama manis kuning. Lalu dia bukanya pakaiannya, tinggal celana dalam saja dengan keris sebilah ada di pinggang, lalu pisang manis kuning di tangan kiri. Lalu dia menghadap kepada banyak. Kepada para hadirin, kecil tidak disebut nama, gedang tidak disebut gela yang ada di daerah ini. Saya Sultan Gulumat, anak Tuanku Hitam Indrapuro, bergelar Sri Bumi Putih, menjabat Depati Pamuca Alam. Sampai saya datang kemari mencoba menyelam keris Ginjai ini dengan catatan seperti elang bernak mudo. Kalau dapat terbang menumpu hingga pencekam, kalau tidak mengunggung, tidak pergi, tidak dapat, tidak akan pulang. Saya akan menyelam. Pertama, saya hidup dengan membawa keris Ginjai. Yang kedua, saya tenggelam dan mati, keris Ginjai hilang, tidak akan kembali lagi. Tetapi dengan 7 buah pisang ini, saya akan mencoba melompat. Setiap hari dari pisang ini akan muncul 1 buah selembar kulit pisang sampai hari ke-8. Apabila hari ke-8 kulit pisang sudah tidak ada lagi dan saya tidak muncul lagi, berarti Sultan Gulumat sudah mati dimakan oleh buaya. Itulah kata-kata dia kepada Allah, pada orang banyak, dan tolong doakan saya. Maka dia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia meloncat ke dalam lubuk. Itu cerita. Di dalam lubuk, mula-mula dia mau mendekati buaya sawo bidai tadi. Ada buaya-buaya yang menghalanginya, lalu buaya ditikamnya, dibunuhnya, sehingga bangkai buaya itu banyak yang keluar, yang mengapung. Darah mulai memerah lubuk itu karena puluhan buaya yang arah dia menuju sawo bidai itu ditikamnya, dibunuhnya. Begitulah kerjanya. Akhirnya saya sampai dekat buaya bidai tadi, dikubaknya pisang manis itu 1 buah 1 hari. Yang lain diikatnya ke pinggang. 1 buah 1 hari diikat, dilihat dianukannya dengan sawo bidai tadi, keris di tangan. Kadang-kadang kerisnya dianunya dengan tangan 2 saja, dia mau menyerahkan ke sawo bidai tadi, sehingga sawo bidai itu yang 7 lingkaran akhirnya mulai terbuka. Maka singkat cerita, setiap 1 hari terbukalah 1 lingkaran dari sawo bidai itu. Begitu terbuka dia menjauh. Hanya diganggu gitu. Itulah kerjaannya. Sampai 7 hari terbukalah lingkaran dari sawo bidai itu yang ke-7-7-nya. Dan saat itu rakyat sudah merasa cemas, sudah pada hari yang ke-7, tetapi masih muncul sorenya ada kulit pisang yang muncul. Maka oleh karena itulah orang masih berharap Sultan Gulumat masih hidup.
Maka setelah dilihatnya lingkaran sawo bidai ini telah terbuka ketujuhnya dan ada keris Siginjai di bawahnya, maka keris Siginjai itu secepat kilat diambilnya, ditangkapnya dengan tangan, dan kedua tangannya, satu keris Siginjai, satu keris yang dia bawa, ditikamkannya kepada sawo bidai, dan sawo bidai itu luka, terkapar, airnya bergelombanglah laut karena dia meronta, dan Sultan Gulumat ngapung bersama bangkai sawo bidai yang bersih darah tadi, dan dia pun muncul dengan tangan dua ke atas begini, dan salah satu tangannya adalah berisi keris Siginjai. Nah, dia pun mundur menepi, dan disarungkannya keris yang milik dia, keris Siginjai dipegangnya dengan tangan kanan. Lalu semua orang memegang tangannya, ingin menyalaminya. Yang ada saya mengucapkan selamat dan berterima kasih. Ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang mengatakan Allahu Akbar, macam-macam. Pokoknya orang bergembira berterima kasih. Maka keris itu diserahkannya lah kepada Jenang, dan dia pun dibawalah ke tempat Rajo Jambi. Begitulah ceritanya. Nah, setelah sore itu dibawa ke tempat Rajo, dan oleh orang kaya hitam, Sultan Gulumat diajaklah ke istana kerajaan Tanah Piri Jambi. Berangkatlah ke Tanah Piri Jambi. Singkat cerita, beberapa hari di istana kerajaan Tanah Piri, lalu diadakanlah pertemuan, ada adu balang, ada jenang, segala macam situ. Nah, lalu orang kaya hitam mengatakan pada Sultan Gulumat sudah berjasa menyelamatkan lambang kerajaan Jambi, yaitu keris Siginjai. Nah, dengan berhasilnya keris Siginjai ini, berarti selamatlah kerajaan Jambi dari bahaya sawo bidai. Sekarang apa yang diminta oleh Sultan Gulumat? Sebagai balas jasa, Sultan Gulumat menyabung nyawa mengambil keris Siginjai di Teluk Air Dingin Lubuk Marutamesi tersebut. Sultan Gulumat berdiam diri sebentar, lalu dengan perlahan-lahan dia berkata, "Wahai Rajo yang mulia, Patik datang kemari tidak minta emas dan kuning, tidak minta perak dan putih. Patik hanya sekedar menolong tuanku untuk menyelamatkan keris Siginjai dari bahaya sawo bidai. Tapi kalau tuanku masih mau juga memberi Patik hadiah, maka berilah kesempatan Patik untuk menyusu kepada Ibu Permaisuri Ratu Pamalang." Mendengar ucapan itu, semua jenang beringas, semua hulu balang beringas, tapi orang kaya hitam tenang. Lalu orang kita memberi kode kepada bawahannya supaya tenang, jangan. Nah, beginilah kira-kira, tenang. Orang kita memandang kepada muka Sultan Gulumat dari kacamata batin orang hitam. Sultan Gulumat ini adalah orang yang ikhlas, tabah. Dia tidak minta apa-apa. Tapi karena bahasanya saja agak berlainan, sehingga membuat pembesar istana kaget. Seolah-olah dia betul mau menyusu kepada permaisuri, istri orang hitam. Seolah-olah kata kurang ajar betul yang dilemparkan. Tapi maksudnya bukan itu. Lalu orang kaya hitam menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, lalu mengatakan iya, baik, terima kasih, kata orang kaya hitam. Nah, sehingga orang yang hadir kaget, tapi dicegah oleh orang kaya hitam, silakan mundur kamu, jangan berbuat baiklah kamu kepada Sultan Gulumat. Nah, lalu diadakanlah persiapan. Malamnya diadakanlah pesta kenduri, di mana orang kaya hitam mengangkat Sultan Gulumat menjadi anak angkatnya. Nah, begitulah ceritanya. Jadi yang dia maksud, beri kesempatan saya menyusu kepada Ibu Permaisuri,
Berilah kesempatan saya menjadi anak angkat. Itu maksud. Sangat tidak mungkin orang yang sudah menjadi depati mau menyusup pada istri raja dan dikatakan kepada raja lagi. Jadi dalam kata-kata yang dilempar, yang diucapkan oleh orang kaya hitam, oleh Tuan Lumat, tersimpan sebuah niat suci yang tersembunyi, yang tidak terbaca oleh orang lain, terkecuali orang yang arif dan bijaksana seperti orang kaya hitam. Nah, begitulah ceritanya. Lalu diangkat, Sultan Gulumat menjadi anak angkat orang kaya hitam. Beberapa hari kemudian, barulah Sultan Gulumat ini mohon diri mau kembali ke Serampas karena dia adalah sebagai depati yang mengembalakan rakyatnya di sana. Lalu dilepaslah dia di tepian istana kerajaan. Dia diberi hadiah berupa kain sutra, berupa makanan, minuman. Nah, dengan diantar dengan raju beberapa jauh, tetapi dia tidak mau. Lalu dibilang dengan rakit daun ketari yang dia bawa, insya Allah dia akan selamat. Maka berangkatlah dia dengan rakit daun ketari, akhirnya terus ke Batangasai, terus ke Batang Tembesi, dan terus ke Lembah Bukit Masurai, terus menuju Danau Pau, terus menuju kembalilah ke Tanjung Kasri. Nah, begitulah kira-kira kisah yang saya temui ketika mengadakan penelitian tentang keris Ginjai tadi. Harga keris Ginjai, harga sarungnya saja hari ini, sarung dan hulunya itu kurang lebih 3.275 gram emas, tidak termasuk harga besinya, besi angkus 9 bisu yang berbelok-belok seperti ular, dan magisnya itu entah berapa triliun. Nah, begitulah anunya, kesaktiannya keris Ginjai itu. Dan keris Ginjai itu diabadikan dalam lambang Jambi dan diabadikan juga dalam tugu keris yang ada di kota. Nah, jadi sangat tidak mungkin ada keris Ginjai itu yang mengklaim daerah Jambi ini, pusaka kami itu keris Ginjai aja Jambi dulu, tidak mungkin. Sebab dari Mataram sampai ke Jambi bertahun-tahun lamanya, dari raja ke raja itu terjaga dengan rapi. Terakhir adalah diambil dari dari Sultan Taha Saifuddin Jambi, diselamatkan Belanda dan diserahkan ke Mesir. Jadi begitu, itu pusaka yang nilai sejarah luar biasa. Barangkali itu para hadirin dan pencinta Garuda Jambi yang dapat saya paparkan tentang sejarah dari keris Ginjai lambang kerajaan Melayu Jambi. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ko adonan tinggal di balik daun, ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, bukan memelau paneh dileku, bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang suko dituku, kok jarang suko disisip, kok rapat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benar, suko luleh panjang di kampuh liba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilikup, tamat gayung pedang diletak, terserah kepada ombak. Tamat gayung pedang diletak, hikayat habis singkito sudah, terserah kepada ombak nan bersabung, angin dan bapuhun. Disitulah sisik betambul, sisik banyak tulang betambul, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apo dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya, Muhtar Agus Holub Esa. Kepada Allah saya bertobat dari segala dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga Allah mengampuni saya dan memasukkan ke surganya.
kepada dan sakti keramat muntabi ku adonan terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarkanlah segala yang terjadi berlalu di bawah angin. Itulah bumbu dari kehidupan pergaulan kita. Dan biar ikut tebing runtuh, hanyut di arus sekili. Ko ado mimpi buruk gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.